dalam kerangka maulid, mari kita tegakkan sunnah. Ya nggak salah, wong NU juga komitmen menegakkan sunnah. Jamaah ditegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Qobliyah ba'diyah kita tegakkan, itu tuntunan Rasulullah. Memakan bismillah, setelah makan alhamdulillah, makan pakai tangan kanan, itu sunnah Rasulullah. Ya kita sampaikan sunnah Rasulullah. Mana-mana yang bid'ah ya kita sampaikan. Dapat apresiasi dari teman-teman salafi. Sampai tulisannya alhamdulillah Kiai Marzuki sudah agak condong ke salafi. Ya biasalah, ya. Berarti ya. Nanti ketika kita menyampaikan ahlu sunnah yang ditinggalkan salafi, sunnah yang ditinggalkan salafi, wirid dibaca keras, hadis Bukhari. Bersedekah di rumah duka, hadis Bukhari. Sedekah ganjarannya untuk yang mati, hadis Bukhari. Dan banyak sekali. Ya, nanti kita dibilang anti salafi, khurafat. Ketika kita harus mencintai ahlul bait. Dan dari dulu tradisi kita cinta ahlul bait juga. Ya, nanti kita akan dibilang Marzuki agak Syiah. Ya sudah, nggak masalah. Ya, cuma santri jangan gampang termakan framing ya. Zaman mondok di sini, lihat saya secara komprehensif. Jangan melihat saya lalu menyimpulkan hanya dari satu sisi. Kita usut kitab-kitab yang menjadi rujukan para tokoh Nahdlatul Ulama, kiai-kiai sepuh itu hampir nyaris seperti yang dikatakan sekilas oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi kita tidak sampai pada melangkah seperti yang dikeluarkan atau statement yang disampaikan oleh YouTuber ya, hanya untuk sekedar mencari viral, maaf ya gitu kan gitu. Seperti pernyataan beliau bahwa sholat raghaib dan yang lainnya itu adalah bid'ah. Tampaknya beliau itu secara tekstual mengambil dari kitab Durratun Nasihin kok. Masya Allah. Ya. Ya, kalau kita membaca kitab-kitab yang dikaji di pesantren dan juga dasar ke-NU-an, ini buku saya dapatkan ketika saya dulu masih ikut penataran Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, Ibnu namanya. Ibnu. Ya, ini cetakan tahun 81. Masya Allah, 81. Ya, belum lahir. Ya. Nah, kalau kita melihat latar belakang sejarah berdirinya NU, ya, kita baca secara tekstual. Baik. Seperti yang telah kita ketahui, NU didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1921. Tokoh utama yang mendirikannya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang beliau menjadi pendiri dan cikal bakal berdirinya pesantren Tambak Beras Bahrul Ulum. Ya, saya belajar di sana 3 tahun. Sedang Rais Syuriahnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, adapun latar belakang didirikannya adalah satu, karena para ulama ingin mempersatukan umat Islam. Itu ya. Ini mulia. Mulia. Ya. Makanya ini juga nanti kita compare buku Sejarah Kebangkitan Islam karya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Oh, Masya Allah. Ini ayahandanya Bapak mantan Menteri Agama RI ya, Pak Lukman Saifuddin Zuhri ya. Beliau itu kalau nggak salah anak yang ke-9. Oh, Masya Allah. Itu ya. Yang kedua karena ingin memurnikan pemahaman syariat Islam. Baik. Nah ini, baik. Jadi bukan hal yang aneh dan secara zahir saya sih lebih pada kesimpulannya husnudzon. Beliau ingin mencoba menyampaikan ajaran NU yang sebenarnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah.
Yang kalau beliau menganggap sekarang itu menyimpang, berarti beliau ingin mengembalikan kepada Hitoh NU. Ketika berdirinya tahun 1926 itu. Yang ketiga, karena ingin mengusir penjajah. Yang keempat, karena tanggung jawab dunia Islam. Gitu kan, gitu. Dan kalau kita juga tarik lebih jauh lagi ya. Pernyataan-pernyataan yang sekarang ini menunjukkan bahwa seperti itulah aslinya ajaran Nahdlatul Ulama itu. Kita coba baca sejarah kebangkitan Islam ini karya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Dengan demikian menjadikan kedua sumber hukum yakni Al-Quran dan Sunnah terjamin keterpeliharaannya. Keduanya menjadi pedoman hidup yang tak mungkin menyesatkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Ya. Halaman berapa tuh? Ya, halaman 132. Masya Allah. Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara, tak akan selamanya kalian tersesat setelahnya, yaitu kitabullah wa sunnati. Ya. Dan kalau kita tarik lagi ke sana, kita coba baca kitab Perdebatan Wali Songo. Bahkan ini adalah buku karya Profesor Dr. Drewes, seorang peneliti tentang kejawaan dan juga sejarah Jawa yang sangat kompeten. Bahkan hampir nyaris mayoritas umurnya didedikasikan untuk meneliti karya-karya sastra Jawa. Nah, menariknya buku ini ditemukan di Italia. Ya, di Ferrara, makanya disebut dengan keropak Ferrara. Keropak itu lontar atau rontal, Ferrara di kota Ferrara, Museum Aristia. Karena mencari penterjemah bahasa Kawi ini tidak menemukan di seluruh Indonesia, maka akhirnya menemukan Profesor Dr. Drewes ini. Itu. Nah, yang menarik kita coba buka ya sedikit dari buku ini ya di halaman 42. Dari terjemahan versi bahasa Indonesianya. Ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika sudah mendekati hari akhir, hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Maksudnya apa? Maksudnya terasing. Gitu. Menjadi tidak bisa bergerak. Ya. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat, kufur, mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Nah, itu ya. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Oh, Masya Allah. Ya. Ya, artinya hal itu lumrah biasa. Ya. Nah, kita tarik lagi di dalam kitab Handbook Van Bonang ini. Ya. Ya, ini karya asli Sunan Bonang karena terbukti di dalam kitab ini di akhir daripada sajian kitab ini disebutkan kata-kata yang ini. Tamat carito canitro kang pakerti pangeran benang. Itu. Jadi maksudnya sudah selesai cerita yang dikarang oleh Sunan Bonang. Itu. Nah, menariknya di sini dikatakan bahwa mitroning sun karono siro iki opo-opo masih sami-sami niro Islam lan mitroniro kang asih ing siro lan anyegaho siro ing dolalah lan bid'ah. Nah, ini menarik.
Bahkan sebelumnya beliau berpesan supaya kita itu tidak murtad, gitu kan? Mitroning sun kalawan tan siro ojo ngambil titining wong. Titining wong maksudnya jangan sampai kamu mengambil ajaran dari luar Islam, dari selain orang Islam. Atawi ojo siro murtad ing samitroniro kang ase ing siro. Kupur hukume, tegese aseiku amamarahi kaweruh kang sabeneri. Wenang mitro iku yen tinggalono yen wus nyoto pangucape iku yen sasar. Ya, artinya kalau memang sudah itu jelas-jelas sesat dan yang lainnya ditinggalkan. Nah, akhirnya kalawan tosiro ojo acipto dunyo, kalawan ojo siro murtad sami-sami niro Islam. Artinya beliau berpesan sangat jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia itu membuat kita itu murtad. Ya, sami-sami niro Islam maksudnya kita itu berpegang teguh terhadap Islam. Mitroning sung iyo kang keneng sakawan perkara iku kalintang kani gedekan. Tining pangeran, maksudnya perkara 4 yang jelek yang menyebabkan murtad itu kani gedekan, gedek itu artinya dibenci tining pangeran. Itu gedek itu berarti bahasa kawi yang sudah lama. Tuh. Terus wong kang mengkono iku mesum ing donya dateng ing akhirat. Mesum alias jahat dunia akhirat. Orang yang menukarkan agamanya dengan dunia gitu. Ini masalah hal-hal yang biasa. Artinya kalau kita usut kitab-kitab yang menjadi rujukan para tokoh Nahdlatul Ulama, kiai-kiai sepuh itu hampir nyaris seperti yang dikatakan sekilas oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi kita tidak sampai pada melangkah seperti yang dikeluarkan atau statement yang disampaikan oleh YouTuber ya, hanya untuk sekedar mencari viral, maaf ya gitu kan gitu. Seperti pernyataan beliau bahwa sholat raghaib dan yang lainnya itu adalah bid'ah. Tampaknya beliau itu secara tekstual mengambil dari kitab Durratun Nasihin kok. Masya Allah. Ya. Jadi kitab Durratun Nasihin yang sangat populer di NU ini, yaitu yang di pesantren-pesantren Salafiyah menurut mereka tradisional dalam bahasa Indonesianya, karya Osman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qaubawi. Di sini mengatakan, beliau menukil qala al-Marwadi fil Iqna. Beliau menukil dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Iqna. Yustahabbu saumu Sya'ban wa yustahabbu saumu Rajab wa Sya'ban. Memang dianjurkan secara umum Sya'ban, Rajab seperti yang lainnya karena termasuk bulan-bulan Muharram kan gitu. Wa amma sholatu, adapun salat pada waktu bulan-bulan tersebut. Wa amma sholatu falam yasbut fihi salatun makhsusatun. Tidak ada satu dalil pun yang menegaskan ada salat khusus bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Takhtas subihi, yang khusus yang memang diistimewakan di bulan tersebut. Fa'ala hadza yanbaghi mimman lahu diyanatun. Dengan dasar itu seyogyanya bagi orang yang memiliki keberpihakan terhadap agama, diyanah wa id'anun, ketundukan, la alla yaltafit ila man kabba alaihi nas fi hadha zaman. Tidak tergoda, tidak noleh terhadap apa-apa yang sekarang ini diamalkan oleh banyak manusia di zaman sekarang. Wala yaghtar bi syuyu'i, dan kita tidak perlu tergiur dengan dilakukan oleh umat mayoritas. Kata beliau ini, fi daril Islam, di negeri Islam, wa kathrati wuqu'i fil biladil idam, dan banyak dilakukan di negara-negara besar. Min sholatir raghaib fi lailatil jum'atil ula minhu, yaitu sholat raghaib yang dilakukan pada Jumat pertama.
lima ruwiya annahu alaihi salam qala iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-ada, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-ada itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, fa kulla muhdatsatin dhalalah, dan setiap yang diada itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Masya Allah. Kan sama. Jelas. Ya, jadi kita mengambil satu sikap husnudzon bahwa ya bersyukur ada orang yang menyampaikan kebenaran siapapun. Ya. Al-haqqu ahaqqu wa yuttaba'. Kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Sekarang arah pemikiran NU yang diambil dari kitab-kitab lama mereka, dan seperti itulah aslinya ajaran Nahdlatul Ulama. Itu. Ya, soal masalah niatan apa beliau, kita butuh tabayun. Ya. Apakah beliau itu merasa sudah adanya degradasi atau pembelokan sehingga beliau perlu untuk mengucapkan itu, menegaskan kembali ajaran asli Nahdlatul Ulama, kan gitu. Baik. Nah, kalau kita juga lihat di dalam kitab ini juga, ya, I'anatul Talibin, siap. ini juga sering dan bahkan menjadi kitab utama di pondok pesantren. Itu ngumpul-ngumpul setelah kematian, selamatan, dan yang lainnya itu dikatakan bid'atun munkaroh. Masya Allah. Itu loh. Jadi di sini sebetulnya tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang ajaib. Baik. Apalagi nuduh-nuduh Wahabi. Setiap orang yang menyampaikan bid'ah Wahabi. Sebetulnya kalau kita melihat ke belakang lagi melalui kitab ini ya, kitab ke-NU-an. Ya. Sebetulnya Nahdlatul Ulama itu tentang Wahabi dan masalah Wahabi itu sudah selesai. Ya. Ya. Kenapa selesai? Karena di sini kalau kita lihat hasilnya dialog para kiai NU Nahdlatul Ulama ketika membuat komite Hijaz tersebut, dikirim ke Mekah, dialog dengan Raja Abdul Aziz selesai. Nah, kita baca sekarang. Maka pada tahun 1926 para ulama mendirikan apa yang disebut komite Hijaz. Komite ini memberangkatkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, lagi-lagi beliau karena memang Masya Allah beliau ini tokoh sentral dan perancang utama lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama. Dan Syekh Ahmad Ghanaim Misri untuk menemui Raja Abdul Aziz di Makkah. Dua ulama ini ditugaskan memperjuangkan paham ahli sunnati wal jamaah. Ternyata beliau berhasil dan membawa janji-janji yang diberikan penguasa Hijaz. Coba kita cek janjinya sampai sekarang ini diselisih enggak sama Saudi. Baik. Satu, meskipun para penguasa Hijaz Najd sekarang Saudi Arabia berhaluan Wahabi, namun akan bersifat adil serta melindungi adanya 4 madhab. Kita tanya sekarang juga, kita korek. Apakah pemerintah Saudi, ulama-ulama Saudi sekarang itu membenci salah satu madhab? Ya. Kalau kita baca kitab-kitab beliau, ya kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah, secara spesifik kan, Ya. beliau menukil pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau mengutip pendapatnya Imam Malik, beliau juga menjadikan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sebagai rujukan di dalam pengamalan fikih, ya. Apalagi Imam Ahmad karena memang mereka Hambali, sebagaimana Indonesia juga Syafi'i. Tapi baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dijadikan sebagai mazhab sah. Diakui di dalam buku ke-NU-an ini. Nggak ada permasalahan sedikit pun, ya. Nah, oleh karena itu sekarang permasalahannya berarti benang merahnya di mana gitu loh. Ya, Nah, yang kedua, tidak dilarangnya pengajaran ahli sunnah wal jamaah atau yang berhaluan 4 mazhab yang telah biasa berlaku di dalam Masjidil Haram Mekah sampai sekarang. Ya, kitab-kitabnya Madzhabul Arba'ah dikaji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi oleh para ulama-ulama kontemporer Saudi. Artinya Raja Abdul Aziz bersama anak cucu turunannya setia menjaga perjanjian tersebut. Tapi kenapa Wahabi terus digoreng, Wahabi terus diputar ulang?
tidak akan mengganggu atau melarang penziarah ke makam-makam yang ada di wilayah Hijaz Najd, terutama mengandung sejarah Islam. Ya. Orang-orang jamaah haji dengan bebas sekarang ini berziarah makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ziarah makam yang ada di Baqi, ziarah makam yang ada di Ma'lah. Itu. Demikianlah Komite Hijaz yang dipelopori oleh para ulama itu kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama. Jadi clear sebetulnya. Jadi kita kembali lagi masalah kaitannya dengan keislaman. Siapapun yang berbicara dengan objektif, dengan adil, kemudian tanpa ada tekanan-tekanan subjektivitas, dia akan mengatakan bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang diusung oleh para wali yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa pertama kali. Kita bisa tilik dari perdebatan Wali Songo seputar ma'rifat ini, yang karya Profesor Dr. Drewas, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah, ya. Dan ini saya kutip lengkap di dalam kitab saya, Fakta Baru Wali Songo. Ya. Terus kemudian juga sama, ya. Kalau masalah kaitannya dengan Islam yang anti dhalalah, anti bid'ah, ya. Ya ibarat kasarnya menambah-nambah itu bid'ah, mengurang-urangi itu khianat, merubah-rubah itu khurafat, itu sama dinyatakan oleh Pangeran Benang di dalam bukunya Handbook Panbonang yang sudah dirilis oleh Bertram Johannes Otto ini. Ini sama, ini lagi-lagi juga sarjana peneliti sastra Jawa dari Belanda. Dan buku ini, penelitian ini karena saya hasilkan dari sana. Ketika saya meneliti jejak Wali Songo, kemudian membuahkan satu buku, Fakta Baru Wali Songo tersebut. Masya Allah, luar biasa. Itu. Cuma yang menarik begini, Ustaz. Ya. Kalau Alhamdulillah ada orang seperti Pak Kiai Marzuki Mustamar dan yang lainnya, atau para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Namun pertanyaannya, mengapa masih banyak di antara mungkin pengikut mungkin ya, yang alergi dengan kata-kata bid'ah, padahal ini istilah syar'i dari Nabi Muhammad. Subhanallah ya. Bukan hanya soal kalimat syar'i dari Rasulullah. Kalau kita baca Aqidatul Awam, ya, karya Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, ya. Beliau mengatakan di dalam Aqidatul Awam ini dibentukkan dalam bentuk syair. Di antaranya dulu saya hafal di pesantren ini, thumma ssalatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kan gitu, ya. Boleh terjemahin, Ustaz? Boleh. Ya. Summa salatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian salawat salam abadi saya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia paling terbaik tauhidnya di dalam mentauhidkan Allah. Masya Allah. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Kemudian wa alihi keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa man tabi' orang yang mengikutinya, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi, jalan agama yang hak, ghaira mubtadi' tanpa diada-ada bid'ah. Kurang apa? Jadi sebetulnya nggak tahu saya. Kalau kajian secara literatur ya, dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer ya, kitab-kitab kuning yang mereka klaim masalah bid'ah itu masalah yang sangat wajar. Disampaikan oleh para kiai, para tokoh Nahdlatul Ulama, disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nggak tahu ya, di sini ada semacam gap ya, ada semacam ketidaksambungan di mana di dalam kitab-kitab kuning, di kalangan ulama-ulama yang menjadi panutan mereka, menyoal masalah bid'ah itu secara umum itu tak ada masalah, itulah. Tapi kenapa sekarang ada di kalangan awam ini baru ceramah fa inna kulla bid'atin dhalalah aja langsung ditembak Wahabi, sementara masalah soal Wahabi juga sudah clear.
yang sudah dikatakan berhasil, dan janji-janji Raja Abdul Aziz sampai sekarang masih dipelihara oleh anak cucunya, bahkan dipelihara oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah salafus saleh yang ada di Saudi itu. Masya Allah. Ya. Ini menarik, ya, agenda terselubung dari musuh Islam ini. Saudara-saudara kita luar biasa nih Pak Kiai kita ini, berkaitan dengan dalil-dalil jelas Ustaz ya di kitab-kitab bahasa Arabnya Ustaz ya. Nah tadi kita bicara bidah, nah sekarang sunnah Ustaz. Apa ya yang dimaksud dengan definisi ahlus sunnah wal jamaah yang utuh Ustaz? Apakah, mohon maaf nih Ustaz, apakah ahlus sunnah wal jamaah itu hanya ormas tertentu gitu loh Ustaz? Atau bedanya dengan ormas itu apa Ustaz? Kalau kita membaca dari kitab ini ya, sikap di sini ajaran ahli sunnati wal jamaah ya, halaman 51. Golongan-golongan yang tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah di sini aliran Syiah, aliran Khawarij, ya, aliran Mu'tazilah, aliran Jabariyah, aliran Musyabbihah, aliran Murji'ah, aliran Najariyah, dan terus kemudian ada Bahaiyah. Ini aliran-aliran yang dinyatakan sebagai bentuk tidak sesuai dengan ahli sunnati wal jamaah, ya, walaupun di sini juga disebutkan Wahabiyah, kan gitu. Terus beberapa sikap keimanan, ya, orang yang meyakini dengan hatinya, menyatakan dengan lisannya, membaca syahadat, serta melaksanakan ajaran agama secara konsekuen. Keimanan seperti ini adalah keimanan yang sempurna, sama kan? Al-iman itu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Gitu? Dan di sini pengertian Tuhan yang Maha Esa. Di sini Allah Maha Esa, Maha Tunggal zatnya, yaitu zat Allah tidak ada yang menyamainya, dan juga zat Allah tidak dan seterusnya. Allah Maha Tunggal yaitu sifat Allah tidak ada yang menyamainya, dan juga sifat Allah tidak bertingkat-tingkat. Maksudnya ini sudah mulai Asy'ariyah. Iya. Baik. Masalah mazhab, masalah kemazhaban ini, dia bersikap dalam masalah ijtihad. Terus kemudian ittiba, nih yang menarik. Ittiba kata di dalam kitab ke-N1 ini, qabulu qawli qailin bi ma'rifati dalilihi. Menerima ucapan orang yang mengucap, berpendapat, intinya menerima pendapat seseorang dengan disertai pengenalan dalilnya. Kan gitu. Nah, taklid kata beliau, qabulu qawli qailin bi ghairi ma'rifati dalilihi. Menerima ucapan seseorang tanpa mengetahui, tahu menahu tentang dalilnya, kan sama. Tuh kan gitu. Terus kemudian bermazhab. Nah, mengikuti mazhab berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau ini di dalam kitab ini menurunkan satu hadis, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhu faqad akhadha bihadhin wafir. Sama gitu. Nah, para imam mazhab dan keistimewaannya di sini disebutkan Imam Abu Hanifah dijelaskan bla 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 siapa. Imam Malik dijelaskan juga, ya, semua, ya, biografinya. Imam Muhammad bin Idris pendiri mazhab Syafi'i dijelaskan juga, ya. Terus pengikut-pengikutnya bahkan dengan lengkap. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Ini jadi masalah kalau ahli sunnati wal jamaah di sini maksudnya adalah mereka yang berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah, bermazhab fikih yang empat tersebut. Tuh, mungkin persoalannya masalah akidah, yaitu mengambil dari Asy'ariyah hanya fikih kepada mereka itu. Itu. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu manhaj, ya, pemahaman beragama, ya. Iya. Tidak bisa kita parsialkan, misalnya, mohon maaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya Nahdlatul Ulama misalnya, yang lainnya bukan. Gimana Ustaz? Ini kan ormas tuh. Gimana Ustaz? Ya, intinya begini, kalau kita membaca bahwa ini adalah sekedar ormas keagamaan, bukan agama. Artinya semua ini adalah morded ormas-ormas yang lainnya. Artinya benar kita katakan benar karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, salah kita katakan salah karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Karena seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali sendiri di dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, beliau menegaskan al-haqqus sharih,
kebenaran yang tidak bisa dibantah adalah madhabu as-salaf. A'ni madhab as-sahabah wa tabi'in. Kan gitu. Itu sudah Masya Allah kan gitu. Apalagi kita membuka kitab-kitab yang lainnya, Masya Allah, seperti seorang tokoh yang sangat ditokohkan di kalangan mereka kan, Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah, beliau mengatakan yang dimaksudkan Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, yang pecah menjadi 73 golongan itu, yang Firqatun Najiyah itu Ahlul Hadis. Kan gitu. Nah, dari sinilah kalau kita itu kupas secara ilmiah sesuai dengan literasi atau literatur karya para ulama ahli sunnati wal jamaah, di sini sebetulnya sumber kebenaran itu sama. Itu al-haq ahqqu ayyuttaba, kebenaran itu paling patut untuk diikuti. Baik, ya? Masya Allah, Ustaz. Sangat menarik, Ustaz. Artinya kalau sudah dari awal sampai detik ini, Ustaz, kita bisa simpulkan dengan poin nilai wasatiyah agar kita semua nih belajar berdewasa dalam beragama. Poin apa, Ustaz, tepatnya, Ustaz? Yang paling terpenting di sini adalah poin bagaimana kita itu menegakkan al-musawah. Dan yang kedua adalah musyawarah. Ya. Karena hidup di tengah kemajemukan, ya, yang disebut oleh profil pelajar Pancasila itu kebinekaan global, itu tidak ada cara yang paling tepat untuk merawat semuanya, itu adalah mengadakan dialog secara aktif untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan ini sehingga mendapat kerujukan yang benar. Itu nggak ada cara al-musyawarah. Kita dialog, kita duduk, kita bahas menggunakan akal dingin, kita bahas menggunakan dalil-dalil yang paten, ya. Kalau kita tidak temukan di dalam Al-Quran, maka di sunnah. Kalau tidak, maka kita temukan dari ijma' para ulama. Kalau tidak, sahabat tabi'in. Kalau tidak, maka disitulah ijtihad. Tapi ijtihad pun lagi-lagi tak boleh keluar dari koridor apa yang telah dibangun oleh ulama-ulama madhab tersebut, yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Seperti itu harusnya kita berislam. Baik. Berdewasa di dalam beragama. Baik, Masya Allah. Luar biasa penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.